شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin para peserta i'tikaf, peserta madrasah Ramadan yang Allah muliakan, Jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Alhamdulillah kita bisa lanjut pembahasan kitab Madarijah Miftahud Daris Sa'adah. Kita masih menjelaskan penjelasan Imam Ibnu Qayyim ketika mengemukakan beberapa alasan kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Sudah alasan keberapa? Ke-21 ya. Alasan ke-22. Wa aidan fa inna Allah subhanahu ja'ala al-jannata daral jazaa wa thawab wa qassama manazila baina ahliha ala qadri a'malihim. وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضت أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض. Alasan lain adalah kenapa manusia diturunkan dari surga ke muka bumi? Karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan surga sebagai negeri balasan dan pahala. Lalu Allah membagi surga menjadi beberapa tingkatan. Para penghuninya menempati tingkatan surga yang berbeda sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Berdasarkan hal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga berdasarkan isi kandungan dari sifat hikmahnya dan beberapa asma-asma dan sifat-sifatnya yang mulia. Surga itu bertingkat-tingkat. Sebagian tingkatan lebih tinggi daripada yang lain dan jarak antara dua tingkatan sejarak langit dan bumi. Seperti dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal jannata mi'atu darajah baina kulli darajatain kama baina samai wal ard." Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antara dua tingkatan sejarak jauhnya langit dan bumi. Salah satu kandungan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla mengharuskan seluruh tingkatan surga itu terisi
dan para penghuni surga menghuni tingkatan surga sesuai dengan kadar amalnya. Sebagaimana perkataan beberapa ulama salaf, yanjuna minan nar bi'afillahi wa maghfiratih wa yadkhuluna al-jannata bifadlihi wa ni'matihi wa maghfiratih wa yataqasamuna al-manazil bi'amalihim. Manusia selamat dari api neraka karena maaf dan ampunan yang Allah berikan. Dan mereka masuk surga karena karunia, nikmat dan maghfirah dari Allah. Dan mereka berbagi tempat di surga, berbagi tingkatan di surga sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Oleh karena itu, para ulama ketika menerangkan beberapa ayat tentang penyebab masuk surga dan hadis yang isinya sepintas seperti bertolak belakang, padahal tidak. Ayat menyatakan orang masuk surga itu karena amalnya. Seperti Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi bima kuntum ta'malun. Bi di sini disebut bi sababiyah, sebab amal-amal yang kamu lakukan. Juga dalam surah An-Nahl 32 Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian kepada surga bima kuntum ta'malun, karena sebab amal-amal yang kamu lakukan. Bi di dalam ayat tadi bi sababiyah, artinya bi yang mengandung makna sebab. Jadi orang masuk surga karena sebab amalnya. Ini ayat. Tapi di dalam hadis dikatakan, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya atau dengan amalnya. Pernah dengar hadis ini? Kalau para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau wahai Rasulullah. Engkau pun tidak masuk surga karena amal. Dijawab, wala ana. Ya, saya juga tidak. Sepintas seperti patojaiyah. Patojaiyah itu apa? Pagedruk. Kontradiktif. Bertolak belakang. Ayat menyatakan manusia masuk surga karena amal. Hadis menyatakan manusia masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal sebenarnya tidaklah bertolak belakang, tapi bahkan saling melengkapi, saling menerangkan, saling menjelaskan secara lebih rinci. Ini yang disebut dengan khilaf tanawu'. Perbedaan yang tanawu, bukan perbedaan yang tadad, bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa ahsanu min hadza ayyuqal. Jawaban terbaik atau penjelasan terbaik dari hal ini adalah annal ba al-muqtadiyah lid-dukhul ghairul ba allati nufiya ma'aha ad-dukhul. Bahwa huruf ba di dalam ayat
fungsinya berbeda dengan huruf ba di dalam hadis tadi. Walaupun sama-sama ba, fungsi dari huruf ba yaitu bima kuntum ta'malun gitu ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dalam surga, ada bi. Dengan hadis la yadkhula ahad al-jannata ahadun bi amalihi. Di sana juga ada bi. Bi di ayat dengan bi di hadis ini fungsinya beda. Beda juga dengan bismillahirrahmanirrahim ada bi. Beda juga umpamanya famsahu biruusikum. Dalam ayat apa itu teh? Famsahu biruusikum teh? Al-Maidah ayat 6 ada, An-Nisa ayat 43 ada. Jadi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban wamsahu biruusikum. Wamsahu dan usaplah biruusikum. Kalau bi di sini artinya bukan dengan usaplah dengan kepalamu. Apa yang diusap? Dengan kepala. Di sini disebut bi zaidah. Bi tambahan saja. Jangan diterjemahkan usaplah dengan kepalamu. Jadi bingung apa yang harus diusap dengan kepala. Tapi usaplah kepalamu. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Bi di sana beda lagi dengan biruusikum tadi. Beda lagi dengan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga bi. Bi di sini ya bisababiyah. Karena sebab amal-amalmu. Adapun bi di dalam hadis la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Bi di sini disebut bi muawadhah wal muqabalah. Muawadhah itu ganti, muawadhah itu upah atau buruh atau bayaran. Seperti umpama istaraitu ta'am bikadza. Aku membeli makanan ini dengan harga sekian. Di sana dengan harga itu sebagai apa? Bayaran dari makanan yang dibeli. Nah, bi di dalam la yadkhulul jannata ahadun bi amali, seseorang tidak akan bisa masuk surga bi amali. Maksud bi di sini bi muawadhah dan muqabalah. Surga itu sebagai balasan bayaran bagi amalnya, bukan. Di sini bi muawadhah atau muqabalah. Jadi seorang tidak masuk surga sebagai balasan bayaran bagi amalnya tidak sebanding. Sama dengan membeli bala-bala. Dengan uang 1 miliar saya membeli bala-bala dengan 1 miliar. Layak enggak? Tidak layak. Makanya 1 miliar mah tuh. Bisa bala-bala segudang. Lebih merenya dengan gudang-gudangnya. Dengan gudang-gudangnya. Nah, sama dengan begitu. Bukan sebagai balasan. Karena enggak sebanding antara amal yang enggak seberapa dengan surga. Kalau surga itu sebagai balasan. Nah, berdasarkan hal itulah maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa masuknya surga bukan sebagai balasan atas amalan. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah kepada orang tersebut. Kenapa orang tersebut dapat rahmat Allah? Karena beramal. Makanya amal memang menjadi sebab orang itu masuk surga, tapi
amal bukanlah dibalas dengan surga. Surga nggak layak jadi balasan atas amalan, nggak sebanding. Tapi penyebab orang itu masuk surga adalah amalan. Karena beramal, dia dapat rahmat Allah. Yang apabila tidak beramal, dia tidak akan dapat rahmat Allah. Karena dapat rahmat Allah, nah karena rahmat Allah inilah Allah masukkan ke dalam surga. Salah satu makna karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada dia. Sayang Allah kepada dia karena dia beramal. Amalnya nggak seberapa, tapi lumayan lah. Karena beramal walaupun nggak seberapa, Allah sayangi dia. Karena kasih sayang Allah, Allah kasih surga. Sering saya berikan contoh. Umpamanya saya kaya raya, triliunan uang di bank punya orang. Contoh ini contoh. Tapi amin. Biar bikin pesantren besar. Biar guru-gurunya sejahtera. Biar bisa menampung ribuan anak-anak yatim, fuqara dan masakin secara gratis ya. Biar setelah jauh kita beli. Jadi pesantren setelah jauh. Ada anak yang saya sayangi karena bagir. Lalu saya bilang, nak, tuh pang nyapukan, pangepelkan di teras. Cuma 2 kali 3 sapu. Siap gitu. Nurut langsung, sebut. Dan kelihatan sungguh-sungguh. Kelihatan ceria dia, semangat. Padahal nggak diiming-iming apapun. Dipel sampai bersih. Setelah beres dipel, sejam selesai nggak? Mal saja. Paling 2 menitnya. Cuma 2 kali 3 gitu. Setelah bersih, wangi, saya kasih 10 miliar. Apakah 10 miliar itu upah bagi ngepel? Bukan. Makanya ngepel sakit itu 10 miliar. Nggak ada orang yang gajinya 10 miliar walaupun sebulan ya. Kalau korupsi ada. Kalau gaji apa sih jabatan tertinggi? Ya, presiden nggak segitu, menteri nggak segitu, direktur, dirut nggak segitu, presiden komisaris nggak segitu. Ini cuma ngepel 2 kali 3 10 miliar. Orang mengatakan itu mah bukan upah bagi ngepel, tapi kanya kadede si dunungan we ka budak eta nya karena budak etana nurut gitu. Paham nggak? Ada yang nggak paham? Kita terjemahkan. 10 miliar itu bukan upah bagi ngepel, tapi itu masa rasa cinta, rasa sayang si juragan aja ke anak itu karena anak itu nurut dia. Jadi orang itu dapat 10 miliar karena ngepelnya, tapi 10 miliar itu bukan upah bagi ngepelnya, tapi 10 miliar itu karena kasih sayang si majikan kepada dia, dan kasih sayang si majikan itu karena dia nurut disuruh ngepel. Faham atau ngerti? Faham dan ngerti. Jadi 2 ayat-ayat tadi dengan hadis ini tidak bertolak belakang. Tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan makna, ya. Itu yang pertama tuh. Jadi berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة. Nabi mengabarkan dalam hadis ini bahwa surga bukan balasan bagi amalan seseorang.
Seandainya Allah tidak mencurahkan rahmatnya kepada hamba tersebut, Allah nggak akan masukkan dia ke dalam surga. Ada nggak orang yang beramal tapi dinerakakan? Ada? Ada. Kenapa? Karena amalnya nggak benar. Mungkin tidak ikhlas, mungkin bid'ah. Fawailul lil musallin. Tuh, orang yang sholat neraka. Bukan karena sholat, tapi pertama karena sahun, kedua karena riya. Beramal tuh. Sama dengan umpama ada orang, tolong ngepelkan taras 2 kali 3. Oh jamotot. Kur sibuk, kur istirahat, dicuruh. Itu ya. Terus nyapunya asal, lagi kotor dipel. Beres ngepel, sambil bersungut-sungut, sudah tuh. Kita cek. Ketika melihat dia ekspresinya pika sebelin, hasilnya digemrong lalur. Apa digemrong teh? Dikerbuti lalat. Kenapa? Karena mungkin ngepelnya dengan lap kotor atau dengan air kotor sepintas seperti bersih, padahal banyak kuman, banyak bakteri yang mengundang datangnya lalat. Pas masuk, bau amis teh naon, sanes amis manis, bau hanyir. Ah, ini orang nggak benar. Kira-kira dikasih 2 miliar? Enggak, geus kapok. Moal mere deui kasih eta. Moal daek nitah deui kasih eta. Teu balik kan gitu ya. Punten rada kasar. Jangan ditiru ya, teu balik nama. Teu balik itu tidak benar. Nah, gitu. Ditolak amal orang itu. Dan tidak jadi diburuhan. Tadinya siap 10 miliar. Ya ekspresinya nyebelin, ya hasilnya juga tidak memuaskan. Enggak jadi. 20.000 enggak. Demikian juga orang ibadah tidak ikhlas, tidak mutaba'ah gitu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak diberi. Bahkan diazab seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Orang yang ibadah tidak ikhlas diazab selain ditolak. Orang yang ibadah tapi bid'ah diazab selain ditolak. Nah gitu. Jadi seandainya bukan karena rahmat Allah, nggak akan orang itu masuk surga. Dan rahmat Allah karena amal dia. Adapun amal hamba sehebat apapun tidaklah layak dibalas dengan surga. Karena amal sekalipun dilakukan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, ya ikhlas, ya khusyuk, kalau harus khusyuk, ya mutaba'ah, ya. Maka itu mah untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada si hamba pun belum tentu cukup, ya enggak? Nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detik nggak bisa dihitung, nggak bisa dibayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan terhitung, nggak akan bisa dibayar dengan uang sehebat apapun, sebanyak apapun. Waktu kemarin musim COVID-19, salah satu yang dibutuhkan oksigennya. Langka kan? Oksigen itu per liter. Seliter berapa saya nggak tahu. 1 tabung sekian puluh atau ratus ribu. Coba bayangkan. Oksigen yang kita hisap setiap detik gratis dari Allah. Nggak bisa terbayar oleh uang sebanyak apapun. Apalagi organ tubuh yang vital. Umpamanya ginjal kita sok dijual. Umpama kita bermasalah, kita beli ginjal orang. Berapa? Ratusan juta, belum operasi. Jantung, kalau jantung, ada cangkok jantung? Ada. Jantung orang yang sudah mati tapi masih bagus diambil, jantung dia yang sudah rusak dibuang. Berapa? Miliaran itu. Mau nggak kalau kita umpah 1 jari dipotong tapi diberi 1 miliar? Mau?
Nggak mau ini dijual, sok. Saya beli jempol kamu 1 miliar. Biar kamu nggak bisa nge-like orang. Gitu. Mau? Nggak mau kita. Tubuh kita nggak bisa dihitung dengan harta kalau mau dijual. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau nikmat yang Allah berikan dibayar dengan ibadah kita nggak cukup membayar nikmat itu. Kalau nggak cukup masih ngutang besar, terus diazab. Seandainya Allah mengazab orang yang ahli ibadah sekalipun, maka Allah tidaklah dinilai zalim karena hal itu. Adil karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan terlalu mahal, tak terbayar walaupun oleh ibadah seumur hidup. Ibadah apalagi itu ibadah yang sungguh-sungguh loh. Seperti ibadah Nabi Muhammad SAW nggak ada tandingannya. Apalagi ibadah kita. Masih banyak ngutangnya untuk bayar nikmat yang Allah berikan. Kalau nikmat itu harus dibayar dengan ibadah. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ya, ini didasarkan kepada hadis. Kata beliau, mana tadi? Oh ini. Wa inna a'malahu wa in waqa'at minhu 'ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu Allah wa yardah fa hiya la tuqawimu ni'matallahi allati an'ama biha 'alaihi fid dari dunya wa la tu'adiluha bal law hasabah la waqa'at a'maluhu kulluha fi muqabalatil yasir min ni'amihi wa tabqa baqiyatun ni'am muqtadiyatun li syukriha falau 'adzabahu fi hadhihi al-halah la'adzabahu wa huwa ghairu zalimin lahu. Coba lihat. Adapun amal hamba, sehebat apapun amal hamba itu, walaupun amal itu dilakukan dalam bentuk yang Allah ridho dan Allah sukai, berkualitas banget, maka itu tak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan kalau dihitung-hitung antara amal dengan nikmat, amal yang tak seberapa ini hanya bisa membayar sedikit dari nikmat yang Allah sudah berikan. Dan banyak nikmat yang tersisa nggak terbayar yang harus disyukuri. Seandainya Allah mengazab seorang hamba yang ahli ibadah karena banyak nikmat yang belum tersyukuri oleh ibadahnya, lalu Allah azab, maka kalau itu kejadian Allah tidak dinilai zalim. Betul apa benar? Betul apa dan benar. Sama seperti begini. Saya menyewa beberapa pekerja buruh. Saya kasih deposit umpama 10 miliar. Dibayar dengan pekerjaan. Tidak dibayar dengan uang. Silakan nikmati 10 miliar itu. Bayar dengan pekerjaan. Apapun pekerjaan. Akhirnya dia bekerja. Kalau sungguh-sungguh berarti bayarannya lebih gede sehingga hutang depositnya berkurangnya lebih gede gitu ya. Kalau asal-asalan dibayarnya juga sedikit gitu ya. Sampai selesai tempo bekerja sudah habis, selesai. Dihitung ternyata upah pekerjaannya hanya 100 juta. Padahal depositnya 10 miliar. Masih ada sisa hutang? Masih. Seandainya saya mau sisa hutangnya wayahna dipecut ya. 1 juta sekali. Sisanya berapa miliar? Ya enggak? Berapa puluh atau ratus kali atau ribu kali harus dipecut. Lalu dipecut. Zalim tidak? Tidak zalim. Layak memang. Dia nggak bisa mengembalikan uang itu, sudah habis dinikmati gitu. Kembalikan. Nggak ada, sudah habis. Dipecut tuh lah gitu mah.
Ada nggak orang yang berhutang pas nggak bisa membayar, akhirnya dipidana, dilaporkan, dipenjara? Ada? Zalim nggak? Enggak zalim, adil. Karena memang dia masih berhutang. Jadi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya, nggak terbayar oleh ibadah kita. Itu saja. Apalagi nanti kita minta, ya Allah saya sudah beramal banyak, mana surganya? Tak tahu diri ya. Nikmat yang aku berikan kepada kamu aja nggak terbayar dengan ibadahmu. Kan gitu ya. Seandainya Allah memasukkan seorang ke dalam surga, itu pasti karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan karena ibadahnya, ya enggak? Ibadahnya mah untuk membayar nikmatnya juga tidak cukup. Berkata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad. Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Al-Ajuri, Musnad Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Asim, dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Apa arti jayyid? Baik. Sahih apa tidak? Sahih. Kenapa disebut jayyid? Karena para ulama ragu apakah sahih atau hasan. Antara itulah. Mungkin sahih, mungkin hasan. Akhirnya disebut jayyid. Berkata Nabi SAW, Inna allaha law adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Sesungguhnya Allah, seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, lalu Allah benar-benar azab mereka, maka itu bukanlah tindakan kezaliman Allah terhadap mereka. Alasannya kita sudah tahu. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka nggak terbayar dengan ibadah mereka. Tapi seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat itu jauh lebih baik dari semua amal mereka. Maksud dari penjelasan tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hikmah, dan salah satu kandungan sifat hikmahnya, Allah Azza wa Jalla menciptakan surga bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Allah ciptakan juga penghuninya dari kalangan Bani Adam. Lalu Allah tempatkan mereka dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda sesuai dengan kadar amalnya. Dan ini mau tidak mau harus diturunkan ke muka bumi. Karena hanya di muka bumi aja orang bisa beramal dengan kadar amal yang berbeda ya. Seandainya amal apapun dibalas dengan tingkatan surga yang sama, adil apa tidak? Tidak adil. Coba di perusahaan dimulai OB, cleaning service sampai direktur, gajinya rata 10 juta. Adil tidak? Tidak, karena tanggung jawabnya berbeda, kemampuannya berbeda, pekerjaannya berbeda. Karena semuanya berbeda, gajinya beda, fasilitasnya beda, wewenangnya, hak kewajibannya semua beda. Itu manusia, itu adil, nggak ada yang protes. Nggak pernah kita mendengar protes OB atau cleaning service demo minta gajinya disamakan dengan dirut. Karena tahu diri mereka ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Amal mereka berbeda, balasan berbeda, tingkatan surganya juga pasti berbeda. Dan untuk menakar kadar amal, nggak bisa di surga. Harus di alam dunia. Maka Allah turunkan Adam untuk hidup dengan turunannya di dunia. Lalu mereka beramal dengan kadar amal yang berbeda-beda. Nanti balasannya di surga juga tingkatannya berbeda-beda. Dan tingkatan surga yang tertinggi apa? Firdaus. Minta kepada Allah. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam apa? Surga Firdaus. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah.
Itulah alasan yang keberapa? 22. Alasan ke-33. Kan tadi 22. Terus saya 23. Bukan 33 ya. Alasan ke-23. Wa aydan فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan turunannya dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu manusia. Juga dalam Al-An'am 165, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Juga dalam Al-A'raf 129, wa yastakhlifakum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah pun telah menjadikan orang-orang sebelum kalian juga menjadi khalifah. Intinya salah satu di antara tujuan Allah menciptakan Adam dan turunannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah Azza wa Jalla ingin memindahkan Adam dan turunannya dari posisi khalifah ini, kelak akan dipindahkan menjadi pewaris surga yang abadi. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, sungguh mengetahui bahwa manusia itu lemah, sudut pandangnya terbatas. Kadang-kadang manusia itu lebih memilih balasan yang segera walaupun rendah dibanding balasan yang tertunda walaupun berharga. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kalau akhirat kan nanti, kalau dunia segera sekarang ya. Ya tentu saja kita memilih yang sekarang, yang segera daripada yang tertunda. Betul apa salah? Betul salah. Betul salah, artinya salah banget gitu. Kalau seperti begini, dia memberikan perumpamaan nih, saya kasih uang nih, mending sekarang, mending tahun depan. Pilih sekarang, kan gitu banyak orang. Iya, kalau jumlahnya sama. Sekarang 1 juta, tahun depan 1 juta, mending sekarang. 1 juta tahun depan nilainya pasti turun, ya enggak? Kalau nilainya sama. Tapi kalau umpamanya pilih, mending dikasih 1 juta sekarang atau 10 miliar tahun depan. Mending mana? Mending 10 miliar tahun depan, jumlahnya beda. Mending dunia sekarang dengan nilai yang sebegini, hina, terbatas, pasti musnah. Mending akhirat tapi wah. Mending nanti tapi wah. Nggak sebanding. Dunia ini lebih hina dari kotoran. Nabi SAW bertemu seorang sahabat namanya Hudair. Kata Nabi SAW, "Ma akalta ya Hudair?" Apa yang telah kau makan wahai Hudair? Dia menjawab, "Al-laham wal laban." Saya makan daging dan susu. Berarti kaya nih ya. Yang saya makan daging dan susu tadi pagi. Lalu Nabi SAW bertanya, "Thumma yasiru ila madza?" Makanan yang kau makan itu nanti berubah jadi apa?
Hudzair ini santun, tidak vulgar. Jawabnya yasiru ila ma qad alimta. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah, gitu ya. Diplomatis, santun, tidak vulgar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Demi Allah, dunia itu seperti itu. Makanya ketika para ulama, ada sebuah kitab kecil judulnya sudah pernah kita bahas tuntas di Cipaganti, Awaiqut Talab. Beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Salah. Dan kendala yang pertama adamul ikhlas fi talabil ilm. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah menuntut ilmu untuk dunia. Ingin kaya raya dengan ilmu itu. Ingin beken, bekas kenek. Ingin jadi da'i kondang. Ingin jadi ustadz sejuta umahat. Dan seterusnya. Ingin kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Bahasa kitanya viral. Diumpamakan oleh para ulama, orang yang menuntut ilmu kayak gitu, taubahnya seperti sebuah sendok terbuat dari emas murni. Tapi sendok itu dipakai alat untuk niup kotoran. Terus kemudian dia makan. Jangan dibayangkan. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang disiuk oleh sendok itu. Itulah perumpamaan ilmu dan dunia. Kalau orang meniatkan ilmu, baik belajar ataupun mengajar, untuk dunia, ilmu itu begitu mahal, begitu agung, begitu tinggi. Taubahnya seperti sendok yang terbuat dari emas murni tadi. Mahal kan? Dipakai alat untuk meraih dunia. Dunia itu kotoran. Lebih hina dari kotoran. Lebih hina daripada bangkai binatang. Makanya orang yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih dunia diumpamakan sebagai orang yang meraih kotoran dengan sendok yang terbuat dari emas. Betapa berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok. Dari makan. Dunia diapain? Dinikmati kan. Ngeri ya. Ngeri atuh. Itu perumpamaan. Tapi perumpamaan itu pas, benar. Itu bukan hadis. Tapi itu penjelasan perumpamaan para ulama. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan kelak Allah akan kembalikan manusia ini kemana? Ke surga. Asalnya kan dari surga. Itu kampung halaman kita. Tapi karena Allah tahu manusia itu lemah. Seringkali dia itu memilih yang segera walaupun rendah dibanding yang tertunda walaupun berharga. Yang segera walaupun rendah apa? Dunia, harta, pujian, sanjungan. Yang tertunda tapi berharga apa? Surga. Dan jiwa kita memang Allah barengi dengan kecintaan terhadap yang segera. Lebih mengutamakan yang segera daripada yang tertunda. Dan inilah salah satu di antara makna ayat khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa. Atau disebut khuliqa ajulan, diciptakan dengan tergesa-gesa. Dan ini memberikan makna sifat ketergesa-gesaan itu selalu dimiliki oleh manusia. Dalam bentuk mereka lebih menginginkan balasan yang segera daripada yang tertunda. Walaupun nilai balasan yang segera dengan yang tertunda itu
tidak sebanding. Yang tertunda murah meriah, yang segera murah meriah, yang tertunda wah. Sama dengan yang tadi nih, mau dikasih sekarang 1 juta atau mending tahun depan 1 triliun. Semua orang akan milih yang mana? 1 triliun asal tahun depan dan dijamin masih hidup. Belum kiamat. Gitu. Nah, apalagi ini akhirat tidak bisa dinilai dengan triliunan. Lebih baik daripada dunia dan isinya gitu kan. Jadi demikian. Maka fa'alima subhanah ma fi tabi'atihi min ad-dha'af wal khawar faqtadat hikmatuhu an adkhalahul jannah liya'rifa an-na'im alladhi 'inda lahu 'iyanan fayakuna ilaihi ashwaq wa 'alaihi ahras wa lahu ashadda talaban. Allah mengetahui tabiat manusia yang super lemah dan tergesa-gesa, maka salah satu di antara sifat hikmah Allah sebelum manusia diturunkan ke muka bumi. Jadi memang tujuannya manusia itu nanti diciptakan untuk diturunkan ke muka bumi. Tapi kenapa sebelumnya dimasukkan dulu ke surga? Salah satu isi kandungan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla agar mengetahui kadar nikmat yang dijanjikan untuk mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini. Nanti akan kembali ke surga yang kenikmatannya itu sudah terasakan oleh bapak kalian yaitu Adam. Ditambah dengan selain diceritakan kisah Adam yang dulu di surga tergoda kemudian diturunkan ke muka bumi. Ditambah dengan penjelasan surga. Di surga itu terdapat seluruh kenikmatan yang kita inginkan. Dengan kadar yang tidak pernah terhayalkan. A'dadtu li'ibadiyas shalihin mala ainun ra'at wala udhunun samit wala khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan balasan bagi hamba-hamba soleh. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Seindah apapun suatu tempat, kenyataan surga jauh lebih indah dari itu. Seindah apapun kita mendengar penjelasan tentang suatu tempat, surga jauh lebih indah dari hal itu. Seindah apapun kita menghayalkan tentang surga, kenyataan surga jauh lebih indah daripada khayalan kita. Nah, seperti itu tuh penjelasannya. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Di surga terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Sehingga kan ada yang bertanya tuh. Mungkin orang ini hobi futsal, Ustadz di surga bisa main futsal apa tidak? Ini pertanyaan senada pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW. Cuma bukan futsal, saat itu belum ada futsal di sana. Sekarang ada di Saudi futsal tuh. Merinnya nggak tahu, tapi sigana ayah lah. Yang jelas main bola mah ada kan. Nah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah di surga nanti saya bisa bertani apa tidak? Gitu ya. Bisa bertani enggak? Nabi SAW tertawa. Lalu beliau menjawab, ya nanti petani ahli surga minta kepada Allah diberi kesempatan atau diberi izin untuk bertani di surga. Diizinkan tuh. Petani itu mungkin hobi bertani. Dia memperoleh kepuasan, kebahagiaan ketika hasil pertanian sukses. Ya enggak? Subur, makmur, gembur, tidak ada hama, tidak ada
Maling yang mendahului kan ada orang, besok mau panen. Besoknya sudah habis. Digondol orang malamnya gitu kan. Ada yang begitu? Ada. Nah seperti itu. Tapi begitu melihat subur makmur, wah melimpah, puas. Hasil kerjanya menghasilkan panen melebihi dari harapan. Itu kebahagiaan tersendiri dibanding nilai uang hasil panen. Hasil panennya nggak seberapa. Walaupun segudang penuh dijual madanya, itu bukan emas loh. Walaupun warnanya sama-sama kuning. Emas segudang ya bisa triliunan. Ini padi paling berapa puluh juta atau ratus juta ya enggak. Keuntungannya nggak seberapa nanti dikurangi biaya operasional. Beli pupuk, beli bibit, membayar orang gitu kan. Belum capek lelah gitu tuh. Jadi dulu mertua saya rahimahumullah itu petani. Yang cukup besar dibanding umumnya orang. Tanya-tanya. Dihitung ternyata hasil tani itu nggak seberapa. Nggak bisa membayar kelelahan, kecapean. Apalagi kalau panen melimpah. Itu kan si padi itu nggak bisa langsung dibikin beras. Harus diapain dulu? Dijemur. Ketinggal itu apalin. Harus kering. Kalau lagi basah di heller, hancur itu. Dijemur. Bayangkan hasil panen tontonan harus dijemur. Harus ada apa? Lahan. Buruan tenawan. Halaman susah. Ger teh hujan. Sibuk luar biasa. Kemana disimpan? Rumah. Seluruh lantai rumah padi hesetincakeun. Dan tidak bisa dibiarkan malam dalam keadaan basah begitu, bisa rusak, bisa sirungan. Tahu sirungan? Bisa tumbuh lagi itu si padi itu jadi ini ya. Harus dikeringkan. Apa yang terjadi? Pasang patroma puluhan semalaman. Harus dijaga? Iya, kalau enggak parem tuh. Kebayang ciweuhnya, riweuhnya jadi petani. Dan ketika semuanya sukses dijual dan jadi uang, hasilnya hanya sedikit keuntungan dibanding biaya operasional dan rasa lelah dan kaciweuh yang dialami. Tapi ada hal lain yang tidak bisa dinilai dengan uang, kepuasan. Dan ini nggak bisa dirasakan oleh antum yang bukan petani. Saya juga tidak merasakan, tapi lihat begitu bonggoknya, puasnya para petani melihat panennya itu. Jadi ada sahabat, apa bisa bertani? Iya. Saat itu dia menanam, saat itu dia melihat hasil tanamannya tumbuh dengan subur, saat itu memanen dan panennya melimpah ruah. Dia merasakan kepuasan tersendiri. Tani itu. Dan ini mungkin mewakili aktivitas lain selain pertanian. Orang yang hobi futsal, dia merasa puas dengan futsalnya. Bisa bidadarinya ditinggal. Nunggu yang futsal. Ada yang hobi cross country, bisa nggak nanti di surga cross country ke gunung? Itu bidadarinya diapain? Dianggurin. Dia berpikir begitu karena belum mengetahui situasi di surga. Sekarang sebagai bandingan, ada orang yang hobi futsal. Futsal itu bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Daripada nggak futsal, lebih baik nggak makan sejam 2 jam. Coba ketika dia nikah menjadi pengantin baru. Pas malam pertama pernikahan, kawan-kawannya nyamper, kita futsal yuk.
Mana yang dia pilih? Mending futsal dengan teman-temannya, mending malam pertama dengan istri barunya. Mending mana kira-kira? Saya yakin futsal mah sudah terusum. Kan itu kan gitu. Pasti begitu tuh. Betul apa benar? Betul dan benar. Futsal yang menjadi hobinya malam pertama enggak. Pergi sing jauh, ayo kamu futsal sana jauh keluar kota. Biar enggak mengganggu saya. Kan gitu ya. Jadi ada hal lain yang jauh lebih menarik daripada hobi kita di dunia. Hobi kita di dunia sifatnya sementara. Kita masih ingat nggak? Kalau saya masih ingat, ketika kecil SD gitu ya, SMP, kita ini amat sangat merasa terhibur, terpuaskan dengan permainan yang sebenarnya judi sih, seperti main kelereng, main gambar, main karet gitu ya. Seolah-olah kelereng, gambar, karet itu harta yang paling berharga. Punya uang langsung beliin, gitu kan? Dan seterusnya gitu. Hobinya luar biasa. Ketika sekolah, yang dibayangkan itu permainan. Pernah mengalami itu? Ketika tidur, ingin, apalagi malam Ahad, besok libur, ingin segera main layangan, main kelereng, main kayak gitu kan. Hobinya luar biasa kuat. Apa sekarang masih? Enggak. Setelah gede, setelah SMA, mah sudah enggak tertarik lagi dengan hobi yang pernah terasakan di SD, di SMP gitu kan. Di SMA sudah berubah menjadi futsal, menjadi basket, menjadi permainan gitu. Hobinya luar biasa. Setelah nikah, masih enggak? Enggak. Seperti itulah ya. Jadi di dunia kita hobi, di akhirat mah sudah lain, agak ada yang jauh lebih menarik daripada hobi kita di dunia. Ketika di SD hobi banget terhadap kelereng, kepada gambar karet, masuk SMP lain lagi, ada yang lebih menarik, itu ditinggalkan. Masuk SMA ada yang lebih menarik lagi, yang itu ditinggalkan. Terus setelah menikah ada yang lebih menarik lagi, itu ditinggalkan. Terus begitu. Bosan ada bosannya, ya. Seperti itulah. Jadi kalau memang Adam dan turunannya mau dikeduniakan, kenapa dikesurgakan dulu? Karena memang Adam diciptakan itu untuk disuruh hidup di mana? Di dunia. Sebelum diciptakan bilang, Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang sebelum diciptakan sudah dicanangkan untuk hidup di dunia. Kenapa dikesurgakan dulu? Salah satunya kata Imam Ibnu Qayyim, agar manusia mengetahui kadar nikmat surga yang dijanjikan untuk mereka setelah kelak mereka meninggalkan alam dunia. Kembalinya ke surga. Apa yang terjadi? Setelah mengetahui kisah Bapak kita masing-masing itu Adam yang dulu di surga, mendengar penjelasan surga yang begitu menggiurkan gitu ya, maka mereka lebih rindu ke surga, lebih bersungguh-sungguh untuk meraih surga, lebih all out, lebih siap berkorban sebesar apapun untuk bisa meraih surga. Itu yang menjadi alasan, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang panjang. Tapi kita tidak membahas seluruh hadis itu, hanya yang bersesuaian dengan yang kita sedang bahas. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yas'alul malaika fayaqul ma yas'aluni ibadi." Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diminta oleh hamba-hambaku dariku? Itu ketika malaikatnya, inna lillahi malaikatan sayyarah. Ada, Allah memiliki malaikat yang kerjanya jalan-jalan. Terbang-terbang, bukan jalan-jalan. Terus yaltamisuna hilaqadz dzikr. Mereka, para malaikat itu mencari halaqah-halaqah zikir. Halaqah-halaqah ilmu.
Ketika melihat ada halaqah ilmu, mereka turun ke sana. Setelah bubar halaqah ilmu, para malaikat naik lapor kepada Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim, Allah lebih tahu daripada para malaikat. Bertanya bukan karena tidak tahu, tapi untuk menjelaskan isi dialog ini kepada manusia. Salah satu pertanyaan Allah itu, apa yang mereka minta dariku? Apa yang diminta hamba-hambaku dariku? Para malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka. Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, la ya Rabbi, belum. Kita kan belumnya. Fayaqul, Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Yang kita tahu kan tentang surga hanya dengar berita ya. Melihat belum. Sekedar mendengar saya sudah wah, kabita kita, ngiler kita. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Malaikat menjawab, law ra'auha lakanu asyadda talaba. Seandainya mereka sudah pernah melihat surga, pasti lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memperolehnya. Pasti ibadahnya akan lebih giat. Semua dosa dan maksiat pasti dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, akhlaknya pasti akan dipermulia. Wah, pasti begitu. Kalau sudah melihat. Belum melihat, baru dengar aja sudah banyak orang yang ngiler dengan surga. Oleh karena itu salah satu di antara hikmah kenapa Adam sebelum diturunkan ke muka bumi ditempatkan dulu di surga. Karena memang diciptakan Adam untuk di muka bumi, bukan untuk di surga. Tapi kenapa dikesurgakan dulu gitu? Nah ini hikmahnya. Agar mereka mengetahui kadar kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada manusia seusai meninggalkan alam dunia dengan syarat bisa kembali nanti ke surga. Kalau syaratnya taat, kalau syaratnya soleh, kalau syaratnya tunduk patuh setia kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, wayahna mauih ke surga. Kalau tidak, wayahnya nggak akan kembali ke surga. Itulah salah satu di antara penyebab kenapa Adam Allah turunkan ke muka bumi. Tidak tetap menetap di surga. Karena memang untuk hidup di muka bumi. Nah itu dikasurgakan heula. Nah itu tadi. Agar tahu tempat kita kembali itu ke sana. Lalu sungguh-sungguh di dunia ini untuk kembali ke sana. Tidak leha-leha gitu ya. Inilah beberapa alasan lain tentang kenapa Allah hidupkan manusia di dunia. Padahal tadinya menetap di surga. Ya cukup ya sampai sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan Ikhwan dulu. Fadhal. Rafin. Belum on tuh nanti. Udah. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwasannya amalan kita ini tidak akan pernah bisa mengganti atau membayar nikmat Allah. Ya. Nah terus tadi pun disebutkan di dalam hadis bahwasannya surga itu 100 derajat. Nah bagaimana? Ya maksudnya barometer derajat itu seperti apa gitu? Sedangkan kan seharusnya kita tuh minus gitu. Nah. Taib, barakallahu fiik. Realitanya kita minus, tapi kok bisa ke surga ya? Apalagi ada yang sampai level surga tertinggi. Apa yang jadi barometer? Kadar rahmat. Semakin besar rahmat Allah, semakin tinggi derajat.
Dan kadar rahmat ini ditentukan oleh kadar amal. Semakin hebat amal kita, semakin dapat rahmat. Makanya seringkali Allah menyuruh sesuatu agar dapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh rahmat. Ya. Dan banyak lagi beberapa amalan yang mengundang rahmat. Apa yang kita lakukan sekarang? Belajar ilmu, mengundang rahmat. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa salah satu hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mempelajari ilmu tentang Al-Quran di antara mereka, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada mereka. Jadi makin banyak amal, makin banyak rahmat. Dan makin banyak kemungkinan untuk menempati surga. Dan tingkatan surga setinggi apa? Itu salah satunya ditentukan oleh banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi, bab Fadlul Ilmi. Makanya oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ayat ini dijelaskan. Kata beliau raf'atud darajat li kathratis sawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajat. Makanya seringkali pahala sebuah amalan oleh Rasul SAW diungkap dengan lafaz darajat. Contoh umpamanya sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Seorang muslim disebut dalam hadis lain innal muslimal musaddada. Seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel, yang sederhana. Tidak terlalu rajin ibadahnya. Maknanya dia mungkin hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Disebut muslim musaddad. Innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqi darajatas sawamil qawam. Muslim yang musaddad tapi dengan kebaikan akhlaknya dia bisa mencapai derajat orang yang sawam dan qawam. Sawam itu ahli saum, qawam itu ahli tahajud. Ahli tahajud setiap malam tahajud, siangnya saum. Kebayang pahalanya besar? Iya kebayang atau Pak, besar lah gitu. Nah, seorang muslim yang tidak ahli tahajud, tidak ahli saum sunnat akan memperoleh pahala yang sama kalau akhlaknya baik. Dengan kemuliaan akhlaknya, dia memperoleh pahala yang sama besar dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Dan pahala di sini oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan darajat. Darajatus sawamil qawwam. Karena apa? Karena derajat di surga teraih dengan saldo pahala yang tersisa. Karena nanti kan semua kita pasti ada pahala, ada dosa ya. Tak ada orang yang pahala terus dosanya minus, nggak ada ya. Sesoleh apapun kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti berbuat salah. Nah nanti ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Kalau timbangan pahalanya lebih berat pahala. Dosanya ada tapi kecil. Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dia ridha.
Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Bagaimana dosanya? Terhapus oleh sebagian pahala. Ini yang disebut innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu, pahala itu bisa menghapus dosa. Umpama kalau dihitung dengan angka, umpamanya pahala 1000, dosa 10. Maka dosa yang 10 dibayar oleh 10 pahala. Tak, dosanya lunas habis. Ada saldo pahala? Ada, yaitu 990. Nah, saldo pahala yang tersisa ini menentukan derajat surga dia kelak. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Makin umpamanya agak imbang, cuma pahalanya lebih dikit lah. Pahala 1000, dosanya 990. Dibayarkan tersisa 10 pahala. Maka akan rendah tingkatan surga. Begitulah tingkatan surga itu ditentukan oleh saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Itulah yang menjadi ukuran barometer di mana kita kelak akan menempati tempat di surga setelah dikalkulasi dengan dosa. Itu yang pertama. Ada nggak hal lain yang bisa mengkatrol derajat? Ada. Istighfar anak kita untuk kita. Terus kesolehan orang tua kita. Kalau ada bapak dengan anak, level kesolehannya berbeda. Orang tua lebih soleh daripada anaknya. Ada yang begitu? Ada, banyak. Walaupun sebaliknya ada. Anaknya lebih soleh dari bapaknya ada? Ada. Ada yang sama seimbang? Ada. Tapi ini bapaknya lebih soleh. Anaknya soleh tapi kadarnya di bawah bapaknya. Dua-duanya ke surga. Tapi levelnya berbeda. Karena level tingkat kesolehannya berbeda, amalnya berbeda. Tapi karena ada hubungan bapak dengan anak. Si anak dikatrol naik setingkat dengan orang tuanya. Dalam rangka apa? Membahagiakan bapaknya, orang tuanya. Bisa sempurna kebahagiaannya kalau berkumpul di tengah kebahagiaan dengan anak-anaknya. Jangankan di akhirat, di dunia. Kita sekeluarga wisata ke hotel bintang 7. Ngarah liur. Hotel termewah. Hotel kan macam-macam tingkatannya. Di satu hotel juga level kamarnya sama apa beda? Beda, ada standar. Ada deluxe, ada superior, ada super deluxe, ada yang paling tinggi President Suite. Ya leganya beda, fasilitas beda, segalanya beda lah. Kita sebagai orang tua umpamanya dapat kamar yang paling tinggi, President Suite, view-nya sedunia kelihatan. Anak kita berada di kamar standar, beda lantai, sama-sama di bangunan itu. Kira-kira perasaan kita sebagai orang tua gimana? Bahagia enggak? Ada yang kurangnya. Ini memang fasilitas enak segala-galanya. Makanan tersedia gitu. Mau apa-apa tinggal telepon. Beri saya segera sedetik gitu ya. Tapi nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada menantu. Ada yang kurang. Betul apa benar? Ini hanya terfahami oleh orang yang sudah laku dan punya anak. Ada yang masih jomblo di sini nggak akan bisa merasakan, ya. Nah begitu, akhirnya apa yang terjadi? Telepon manajer hotel, saya ingin anak-anak saya naik setingkat dengan kamar saya, walaupun saya bayar tambahan mahal. Setelah dinaikkan, bahagianya sempurna, ya enggak? Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا
wattaba'atsum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihi min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, kami alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kelompokkan, kami ikutkan anak-anaknya itu bersama orang tuanya. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak-anak akan diangkat derajatnya ke surga selevel dengan tingkatan surga bapaknya, walaupun amal anak-anak jauh di bawah amal bapak-bapaknya. Bahagianya ya. Luar biasa gitu ya. Tapi jangan dijadikan alasan, nak tenanglah ya, bapak yang mau ibadah. Nanti kamu nih kalau ada di bawah, bapak angkat. Jangan. Belum tentu kitanya berada di level atas. Belum tentu anak kita juga ke surga kalau dia biarkan nggak terdidik, terbina ya. Bisa ke neraka, kita nanti tertarik nanti ke neraka, wal'iyadzubillah ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dulu, akhwat kasihan. Silakan akhwat. Akhwat ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Ke Ikhwan lagi. Nanti. Mik. Atau mendidinya dua anak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, jikalau terkadang kita tuh mendapatkan nikmat manisnya iman ketika beribadah ya Ustaz ya. Apakah itu indikator ibadah kita diterima? Jikalau kita tidak mendapatkan manisnya iman itu, apakah ibadah kita tertolak Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, hadis tentang barang siapa yang memiliki seorang anak perempuan dan terdidik menjadi anak yang soleha, akan menjadi penghalang orang tuanya di neraka. Apakah itu ketika nanti anak kita meninggal dalam keadaan soleha, keadaan baik gitu ya Ustaz, meninggalnya, apakah itu jadi jaminan kita ke surga? Apa bahkan jadi jaminan kita gitu Ustaz? Ya, syukran. Taib, afan, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama apa? Oh iya. Kalau kita ibadah, merasakan kenikmatan dalam ibadah, seperti umpamanya khusyuk, apakah itu indikator bahwa ibadah kita diterima? Tidak menjadi indikator mutlak diterima. Karena apa? Ahli bidah itu khusyuk luar biasa. Orang kafir penyembah berhala atau menyembah Allah dengan cara yang tidak disyariatkan, khusyuk. Sampai nangis, ya sampai nangis. Kuat. Besok jedur napikan ke sore jeder. Dari ba'da isya sampai subuh zikir puluhan ribu kali, kuat. Kuat. Khusyuk. Nangis. Kehusuan bagus, betul. Tapi itu bukan satu-satunya indikator diterimanya amal tersebut. Ada hal lain, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nangis khusyuk tapi ria.
Tapi bid'ah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika para sahabat mengatakan sudah suka ada was-was dalam hati kami ketika ibadah. Berkata orang-orang Yahudi, adapun kami tidak, kami khusyuk dalam ibadah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kata Ibnu Abbas, apa yang harus dilakukan kepada sebuah rumah yang sudah runtuh? Maknanya, syaitan tidak akan menggoda mereka agar tidak khusyuk. Biarkan suruh khusyuk, biar betah dalam ibadah karena pasti ditolak. Makanya ada asar, apabila seorang hamba melakukan ibadah bercampur bid'ah, syaitan meniupkan ruh kekhusyuan kepada orang itu. Sehingga nikmat, betah dalam ibadahnya. Bukan diganggu. Agar tidak khusyuk, agar maras. Didorong. Sok, sing rajin. Sing kuat, sing khusyuk. Makanya jangan heran kalau orang yang melakukan ibadah bid'ah itu kuat. Puluhan ribu kali zikir, kita mah gak akan kuat, ya enggak? Mereka mah kuat. Sampai berak, sampai serak, gogorowokan, dinamaik semalaman gitu. Kuat. Juga khusyuk ya. Allah tiupkan ruh, syaitan meniupkan ruh kekhusyuan. Makanya khusyuk, karena walaupun khusyuk ditolak, dipastikan bahkan diazab. Adapun ahlu sunnah, syaitan berusaha untuk menggoda agar tidak khusyuk. Dia sudah ikhlas, dia sudah mutabah. Kalau dibiarkan gawat. Maka digoda agar tidak khusyuk. Makanya pantas kalau umpamanya ahlu sunnah umumnya tidak khusyuk. Tapi ini jangan jadi dalil. Saya mah gak pernah khusyuk, ada ahlu sunnah. Ada ahlu sunnah yang khusyuk? Banyak. Para sahabat, para ulama zaman dahulu, kekhusyuan mereka tak tertandingi sekalipun oleh ahlul bidah gitu ya. Jadi ahlu sunnah bisa khusyuk, harus khusyuk, bisa khusyuk. Walaupun susah, nah di sana tantangannya. Karena syaitan pertama menggoda agar kita ibadah tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, didorong untuk khusyuk dan semangat. Karena pasti ditolak dan diazab. Kalau ternyata digoda tidak ikhlas, tak tergoda, digoda agar tidak mutabah. Kalau tidak tergoda juga ya ikhlas ya mutabah, baru kualitas dari ibadah itu yang digoda agar tidak berkualitas, agar melamun di dalam ibadahnya. Kalau ternyata tidak tergoda juga ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutabah, dia didorong untuk ujub. Dia didorong untuk sum'ah, untuk takabur, untuk memberitahukan ke orang-orang, wah ibadah kamu tuh hebat. Cepat bikin status. Akhirnya, malam yang istimewa. Judulnya itu, judul statusnya ya. Malam yang tak biasa. Saya terbangun, dan seterusnya lah, begitulah. Intinya memberitahukan ke orang bahwa malam itu tahajud dengan khusyuk dan nikmat. Hapus itu. Oleh karena itulah sebagian ulama menyatakan kalau kamu bisa bangun malam, jangan kamu memandang rendah kepada orang yang tidur. Kalau kamu bisa melakukan saum sunnah, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena orang yang tidak tahajud atau tidak saum sunnah lalu menyesal karena hal itu, jauh lebih baik daripada yang tahajud atau saum sunnah tapi merasa ujub dengan ibadahnya. Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Kalau faham dan mengerti, ya kita tutup subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.